Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, dalam setiap 10 tahun keadaan manusia itu selalu berubah, baik dari sisi pribadinya atau lingkungannya, bahkan style, perubahan dari segala gayanya itu setiap 10 tahun akan berubah. Perubahan itu juga disertai oleh perubahan ekonomi. Kalau dulu hanya dengan bermodal gerobak atau hanya dengan bermodal cuma balai-balai bambu, orang bisa berdagang. Kemudian meningkat karena perubahan, meningkat kepada yang lebih baik, yaitu membuat warung. Dari warung kemudian meningkat menjadi retail modern. Nah, ini dalam persoalan ekonomi selalu berubah. Komoditas juga akan berubah. Dulu ada barang yang tidak dapat dimakan, kemudian bisa dimakan. Dulu orang tidak mau memakannya, kemudian menjadi makanan. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana biji-bijian mangrove bisa dijadikan minuman. Kemudian teknologi. Ini semua akan berubah. Barangkali teknologi hanya teknologi kinetik tanpa menggunakan baterai yang disebut dengan otomatis, itu berubah. Sekarang sudah canggih. Sadarkah kita bahwa sebenarnya yang habis di sekitar kita adalah bahan pokok yang semakin menipis? Sadarkah kita bahwa pertanian ini yang bisa berlaku sampai 7 turunan sampai akhir hayat kita? Ini adalah bahan baku utama yang disebut dengan kutul balad, makanan pokok. Ketika makanan pokok orang luar disebutkan gandum, maka gandum yang harus dipertahankan. Kalau makanan pokok Indonesia adalah beras, makanan pokoknya adalah nasi, berarti penghasil beras harus ditingkatkan. Karena wajar kalau seandainya persediaan beras menipis di negara ini, kemudian ada impor beras. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa makanan pokok ini tidak akan pernah habis selamanya sepanjang manusia mau mengusahakannya. Ini jaminan Allah. Dalam firman Allah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Pepohonan yang rindang sangat kita butuhkan, yaitu untuk pembuatan rumah, kayu-kayunya, dan biji-bijian. Di mana kita membutuhkan ini? 7 turunan Allah jamin, selamanya Allah jamin, sepanjang manusia mau melaksanakan dalam usaha pertanian. Bayangkan, semuanya akan berubah. Kita lihat teknologi HP. HP itu dari zaman AMPS sampai zaman satelit mobile, kemudian masuk GSM, sekarang sudah ganti Android, kemudian tambah lagi Snapdragon. Nanti pada akhirnya semua sebelum 5 tahun, sebelum 10 tahun, semua teknologi ini akan tersingkirkan. Akan datang teknologi-teknologi yang terbaru. Kuliner, makanan orang.
Zaman dulu orang suka makan tetel, wajib, itu dulu. Tapi sekarang sudah berganti selera. Dari tetel wajib ganti menjadi pastel. Dari pastel meningkat menjadi pie. Dari pie menjadi pancake. Dari pancake menjadi pastry. Dari pastry menjadi marshmallow. Nah, itu semuanya akan meningkat, akan berubah, selera orang akan berubah. Kita lihat gorengan. Dari pisang goreng, tempe goreng, tempura, otak-otak, cireng, sosis, pizza. Hilang sudah pisang goreng, udah nggak level. Tapi sayang, satu yang kita lewatkan, yaitu sawah yang tidak terurus. Padahal ini bahan bakunya. Sawahlah yang mampu menerbangkan besi. Sawah yang mampu menjalankan kapal. Karena apa? Punya uang dari hasil sawah. Allah turunkan dari langit berupa air, masuk ke sawah. Sawah kemudian mampu membeli tiket pesawat terbang untuk naik haji. Dari hasil sawah mampu membeli kapal laut untuk bisa, atau mampu membeli tiket kapal laut untuk mengunjungi saudara. Bahkan dari air hujan, sawah menjadi sukses, berhasil, mampu membeli kendaraan. Jadi sawah ini bisa menjalankan roda mobil. Kadang-kadang kalau kita ini meremehkan sawah. Banyak saudara-saudara kita hijrah ke luar kota, hijrah ke sana. Padahal orang tua tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Mengurusi sawah anaknya yang begitu banyak. Anaknya dengan sombong kan mengatakan, panggil kuli saja. Memang memanggil kuli itu mudah, tetapi orang tua juga yang tersiksa untuk ngurusi kuli, untuk ngasih makan kuli. Akhirnya orang tua juga. Belum lagi siksaan-siksaan dari musim lebaran. Apa itu? Datang lebaran, orang tua dikasih uang 1 juta. Senang orang tua. Tapi tidak sebanding dengan biaya hotel. Mengapa? Karena orang-orang yang anak-anaknya yang datang dari kota itu, datang itu bersama anak-anaknya. Akhirnya apa? Neneknya, kakeknya akan mengurus cucu yang datang, kemudian menyapu rumahnya sendiri dengan kotoran, dengan sampah yang dilempar-lempar oleh anak cucunya. Belum lagi memasak untuk anak cucu. Mereka orang tua yang melahirkan dan merawat, bukan home service hotel. Ya tentu tidak sebanding. Masa dari lahir sudah menyakiti orang tua, dari lahir sudah menyiksa orang tua, sampai punya anak pun masih merepotkan orang tua. Kita diperintahkan untuk belajar keluar, untuk membangun ke dalam. Kalau kita belajar keluar untuk menambah pengalaman, kemudian pulang ke rumah untuk memperbaiki yang di rumah. Begitu juga untuk belajar segala macam ilmu untuk membangun desa. Itu yang terpenting. Ketahuilah bahwa kita sudah melupakan aset terbesar di kehidupan dunia ini, yaitu sawah. Tegas Allah menjamin kehidupan dengan pertanian. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk dapat mengembangkan teknologi pertanian di desa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.